warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis bersama saya Hasna. Di obrolan Optimis kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Dan sudah hadir saat ini dua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Soekarno SE, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dan yang kedua yaitu Bapak Bambang Puji Prasetya SP, selaku anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat siang Pak Karno dan Pak Bambang. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, baik Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana mekanisme, prosesnya dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Pak, karena kan pemutakhiran data partai politik bisa dikatakan ini hal baru bagi kita ya. Ini apa sih pemutakhiran data partai politik sendiri itu Pak? Monggo dari Pak Bambang. Oh ya, terima kasih Mbak Asna selaku host ya. Pemutakhiran data partai politik adalah proses berkelanjutan untuk memperbaharui informasi, struktur kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor partai politik melalui sistem informasi partai politik. Tujuannya apa? Ya agar mengantisipasi ya perubahan-perubahan data ya pasca pemilu. Karena pastinya setelah pasca pemilu itu di partai politik itu biasanya ada pergantian, perubahan kaitannya baik itu pengurusan, keanggotaan atau domisili kantor partai politik tersebut. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya itu peraturan KPU ya, KPU nomor 4 tahun 2022. Pasal ini yang paling mendetail itu di pasal 146 huruf I, yaitu aturan ini menegaskan partai politik dapat melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL ya. Kemudian diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Itu ada dasar hukumnya. Memang di periode berarti setelah pemilu 2024 ya, karena dinamisasi pasti ya partai politik itu, makanya perlu dari KPU RI untuk melaksanakan agar nanti berkelanjutan ya untuk menyiapkan ya data-data sebelum proses pemilu berikutnya kan seperti itu. Nah, baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan secara detail sampai dasar hukumnya dan sebagainya. Nah, persiapan dari KPU itu sendiri bagaimana Pak sebelum melakukan pemutakhiran data partai politik? Persiapannya, kalau yang kita sudah laksanakan di 2025, kita melaksanakan sosialisasi ke partai politik tentang pentingnya pemutakhiran data partai politik. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan ya menyiapkan penggunaan sistem informasi partai politik. Karena apa? Semua proses ini adalah untuk memutakhirkan, mencakup penambahan, perbaikan maupun penghapusan data ya, baik itu kepengurusan maupun keanggotaan partai politik. Kemudian yang kedua adalah pemutakhiran secara berkala ya. Pemutakhiran ini dilaksanakan per semester. Per semester pertama yang kita sudah laksanakan di 2025, yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian semester yang kedua bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian dilaksanakan dengan kita juga melakukan mitigasi administrasi. Dengan cara apa? Kita mensinkronisasi ya dengan data kependudukan, KTP atau KK berkaitan data atau keanggotaan pengurusan dari partai politik. Dan yang selanjutnya adalah keterwakilan perempuan 30%. Selanjutnya persiapan selanjutnya kita juga menekankan kepada partai politik untuk menunjuk ya LO penghubung antara partai politik dengan
KPU agar komunikasi kaitannya koordinasi itu tetap berjalan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang jelas ya persiapannya KPU sudah menyiapkan regulasi yang saya sampaikan tadi itu PKPU nomor 4 tahun 2022 dan petunjuk teknis nomor keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Itu yang sudah disiapkan dari kami di KPU Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya ke Pak Karo nih, Ya. Pak. Dari Bawaslu persiapannya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Asna. Kaitannya dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Asna, untuk kami Pak Bambang di Bawaslu memang ini sesuatu yang baru karena surat edaran Bawaslu nomor 5 tahun 2025 kaitannya dengan pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik ini memang hal yang memang di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada. Makanya langkah-langkah apa yang kami sebagai Bawaslu lakukan dalam kaitannya persiapan, ada beberapa langkah yang memang kita laksanakan. Yang pertama adalah penyusunan surat keputusan tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data partai politik di sana. Terus yang keduanya adalah melakukan koordinasi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengawasan terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini kepada KPU. Ini memang kita laksanakan jauh-jauh hari pada waktu itu kan. Kita laksanakan koordinasi, bertemu dengan teman-teman KPU untuk menggali kaitannya dengan pemutakhiran data tersebut. Terus yang ketiganya adalah menyampaikan kepada KPU perihal himbauan pemutakhiran data partai politik semester kedua. Ini memang karena edarannya memang terlambat Pak Bambang, malah keluarnya itu di semester kedua tahun 2025, maka surat himbauan ini kami kirimkan kepada teman-teman KPU ya di semester 2 itu. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan kita juga membuka posko aduan. Dan yang selanjutnya juga adalah menyampaikan kepada Pak KPU terkait surat permohonan sipol, karena pengawasan pemutakhiran data pemilih di Bawaslu itu berbasis sistem aplikasi sipol memang yang kita laksanakan sesuai dengan surat edaran dari Bawaslu. Selain itu persiapan yang kita laksanakan juga kita pada waktu itu menghadiri kegiatan koordinasi antara KPU dengan partai politik di sana, dan kita bisa melihat informasi-informasi, mendengar informasi-informasi apa saja dari teman-teman LO ataupun perwakilan partai politik. Jadi persiapan kita hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan itu Mbak Hasna. Selanjutnya nih Pak, tadi persiapannya sudah. Kemudian dari mekanismenya sendiri bagaimana Pak Bambang mungkin? Oh ya, terima kasih Mbak. Ini mekanisme pemutakhiran data partai politik ya, karena pemutaran data partai politik ya di Indonesia kan dilakukan secara mandiri oleh partai tersebut ya secara berkelanjutan melalui aplikasi sipol, kemudian diverifikasi oleh KPU ya. Data yang diperbarui mencakup apa tadi? Struktur kepengurusan, kemudian domisili kantor, kemudian keanggotaan partai politik, keanggotaan partai politik, kemudian keterwakilan perempuan 30%. Terus mekanismenya seperti apa? Pembaharuan mandiri ya. Parpol wajib membaharui data secara berkala ya. Terutama jika ada perubahan tadi ya, perubahan surat keputusan dari DPP kepengurusan, pindah kantor dan maupun keanggotaan. Kemudian penggunaan sipol ya. Mekanismenya apa? Penggunaan sipol pemutahiran dilakukan melalui aplikasi sipol ya. sipol.kpu.go.id dengan mengunggah dokumen pendukung. Itu parpol yang melaksanakan karena dilakukan secara mandiri. Ini kami tegaskan bahwa yang melakukan adalah partai politik, bukan KPU. KPU adalah melakukan verifikasi apa yang sudah dilakukan oleh partai politik. Kemudian yaitu tadi petugas penghubung. Itu penting sekali, ini adalah sebagai jembatan ketika ada permasalahan, ada komunikasi, sehingga di KPU juga ada helpdesk tentang
Hebdas Sipol untuk melaksanakan kaitannya karena di Banjarnegara ya kemarin itu yang semester nanti ada pertanyaannya juga ya, tetapi yang jelas komunikasi terus ya, baik melalui by phone, kemudian ada yang kontak datang ke kantor. Kemudian verifikasi KPU ya memeriksa data hasil yang tadi yang diunggah ya, yang dimutakhirkan dan kemudian membuat berita acara ya. Setelah diunggah, diupload oleh partai politik ya, kami tim verifikator ya nanti mengecek tadi dengan adanya apakah ada perubahan perbaikan, kemudian apakah ada di situ pembaharuan atau ada pindah domisili dari kantor partai politik. Kemudian periode pelaporan ya, pemutakhiran dilakukan per semester. Memang per semester yang kami sampaikan tadi bahwa dilaksanakan bulan Januari sampai Juni ya, kemudian nanti bulan Juli sampai Desember. Dan KPU juga senantiasa ya tidak menutup mata bahwa banyak sekarang ya kaitannya dengan penggunaan tadi Sipol, tidak hanya pemutakhiran tapi kita juga melayani kepada masyarakat ya, kaitannya masyarakat yang mungkin tercantum sebagai anggota partai politik tapi yang bersangkutan akan mengurus untuk kepentingan yang memang harus bebas dari partai politik. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya ke Pak Karun, Ya. Pak. Tadi kan dari Pak Bambang menyampaikan bahwa salah satu mekanismenya adalah verifikasi. Ya. Nah, fokus pengawasan Bawaslu ini bagaimana, Pak? Ya, kaitannya dengan fokus pengawasan, seperti tadi saya sampaikan bahwa fokus pengawasan kita lebih ke sistem aplikasi Sipol di sana, bahwa garis bawah yang perlu di-highlight di sini adanya keterbatasan pengawasan melalui Sipol di sana oleh Bawaslu. Tetapi kami bisa ceritakan bagaimana koordinasi yang kita lakukan dengan teman-teman KPU yang akhirnya hal-hal yang di sana itu ada keterbatasan, akhirnya kita bisa carikan solusi di sana. Hal yang fokusnya memang sesuai dengan surat edaran Bawaslu bahwa fokus pengawasan yang kita lakukan tadi terkait dengan yang pertama adalah data kepengurusan partai politik di sana. Seperti tadi disampaikan oleh 4 item yang disampaikan oleh Pak Bambang di sana. Yang keduanya adalah pemenuhan keterwakilan perempuan, terus data keanggotaan partai politik dan domisili kantor tetap partai politik tersebut. Yang menarik adalah kami di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pemenuhan akun Sipol, karena kan sesuai edaran itu dari Bawaslu RI rencananya akan menurunkan kaitannya dengan akses user di sana kan. Tetapi sampai dengan hampir akhir semester kedua memang tidak bukan terkoordinasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya yang ke sana, yang akhirnya itu sesuai dengan surat edaran Bawaslu tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kota itu untuk koordinasi dengan KPU masing-masing di setiap jajarannya di sana. Yang menarik adalah di Kabupaten Banjarnegara dari hasil koordinasi ini kaitannya dengan keterbatasan Bawaslu dalam pengawasan melalui Sipol, teman-teman KPU itu open di sana. Bahwa kami di Bawaslu itu ketika melihat aplikasi Sipol itu kan tidak serigid sama teman-teman KPU di sana. Seperti menu pemutakhiran parpol itu kan kita tidak ada, maka kita tidak bisa mengetahui partai mana saja yang melakukan pemutakhiran dan sebagainya. Tetapi teman-teman KPU itu membuka diri di sana. Kaitannya dengan keterbatasan itu, teman-teman KPU itu mempersilahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan langsung di KPU di sana. Jadi melihat akun milik KPU, terus di sana kita melakukan pengawasan kaitannya dengan data-data 4 item tersebut. Seperti itu, Mbak Hasna. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak ya, kalau koordinasi dan sinergi itu menjadi kunci yang baik ya Pak ya. Betul sekali. Pengawasan ini. Betul Oke, sekali. baik Pak, selanjutnya terkait dengan hasil pemutakhiran data partai politik. Untuk tahun 2025 ada partai politik yang melakukan perubahan atau tidak Pak? Untuk tahun 2025 di semester 1 itu ada 5 partai politik ya yang melakukan pemutakhiran, yaitu Partai Umat, Partai
terus PAN ya, Hanura, PKS, Nasdem itu di semester pertama. Kemudian di semester kedua itu ada 10 partai politik, PDIP, Gelora, P3, Partai Demokrat, kemudian Nasdem, PKS, PKB, Partai Garuda, PSI, dan Partai Umat. Itu yang melaksanakan proses pemutahiran data berkelanjutan atau data partai politik. 10 berarti ya. Semester pertama 5, semester kedua 10. Itu Mbak. Dalam proses verifikasi itu apakah dari KPU ada kendala, Pak? Ya, dalam proses itu sebenarnya kalau secara sistem aplikasi tidak ya, karena selama ini kan kita sudah membuka diri, sudah membuka helpdesk apabila ada partai politik yang terkendala teknis untuk segera ke kantor KPU malah kan kita sarankan, karena kita sudah by phone, terus kita juga sudah melaksanakan ya istilahnya koordinasi dengan partai politik ya, bahwa pemutahiran data partai politik itu penting karena pastinya dengan pasca pemilu pasti kan ada perubahan-perubahan tadi ya, baik itu mungkin meninggal dunia atau mungkin sudah pindah partai, itu kan pasti ya, karena dinamika politik kan pasti selalu berkembang kan. Nah, sebenarnya kita tidak ada kendala ya, kendalanya yang kita sebenarnya sudah kita pecahkan dengan koordinasi lebih intens. Tapi kita paham ya ini menghimbau juga kepada partai politik, ini adalah untuk kebaikan partai politik ya, karena dilakukan secara mandiri. Dan kami tegaskan yang melaksanakan itu partai politik dalam proses tadi perbaikan, penambahan, penghapusan data. Karena sifatnya KPU adalah memverifikasi apa yang sudah dilaksanakan oleh partai politik dalam mengupload dokumen, baik itu surat keputusan atau ketika dia memproses ketika memutahirkan data partai politik. Baik, selanjutnya ke Pak Karno nih Pak. Tadi kan sebenarnya juga sudah dijelaskan ya Pak ya, bahwa kendalanya juga ada di aplikasinya itu sendiri. Selain dari aplikasinya itu sendiri, apakah ada kendala lain Pak? Ya, karena memang pengawasan kita berbasis aplikasi, yang di sana itu adalah melakukan pemantauan data yang dimutakhirkan oleh partai politik, terus mencermati perubahan-perubahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, terus yang selanjutnya juga memastikan kesesuaian data dan dokumen pendukung yang diunggah dalam sistem Sipol itu. Kendala utamanya tentu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa ada keterbatasan kami di Bawaslu kaitannya dengan viewer itu. Jadi kita memang melihat bukan secara keseluruhan, tetapi memang ada keterbatasan di sana. Ya, walaupun kita ada solusi ya di sana ya. Yang keduanya mungkin kendala yang sedikit dari imbas tadi kaitannya dengan kelengkapan data partai politik tersebut. Ada beberapa partai politik yang mereka mengunggahnya itu ada ketidaksesuaian di sana. Maka dari contoh itu kita ketika ada keterbatasan itu kita tidak bisa langsung kan di sana. Ya, harapannya memang kedepannya terkait dengan kebutuhan kita di viewer Sipol itu ada penambahan menu yang bisa kita dapatkan dan sebagainya seperti itu. Secara keseluruhan karena di Banjarnegara ini kaitannya dengan komunikasi dengan teman-teman penyelenggara KPU juga sudah sangat baik, kaitannya dengan pengawasan yang kita lakukan, juga komunikasi dengan teman-teman parpol juga sangat baik. Secara teknis kita tidak ada, yang ada adalah keterbatasan itu yang kita melalui Sipol, pengawasan melalui Sipol itu saja. Mungkin saya menambah Mbak ya, kendalanya juga ya yang memang menjadi kendala utama ya kaitannya tadi komunikasi tidak ya, itu kan pembukaan akses Sipol yang hanya dibatasi hari Kamis dan Jumat. Betul. Ya, itu yang menjadi ya semualah, tidak hanya di KPU Banjarnegara, mungkin se-Indonesia ya, karena itulah pembukaannya hanya
2 hari. 2 hari. Akhirnya kan kita tidak bisa real time tiap hari gitu. Makanya ketika kita melaksanakan kaitannya sosialisasi atau koordinasi ya kita mencari yang hari Sabtu. Hari Kamis Jumat ya, Pak. Kamis Jumat. Karena ketika kita sosialisasi ya kita kan bisa menunjukkan ya KPU menerima seperti ini. Ya parpol kan bisa langsung bisa membuka kan karena sama-sama dibuka Kamis dan Sabtu. Kecuali kemarin ketika akhir tahun ya memang spesialis ya karena memang di akhir tahun harus beres kan kaitannya pemutahiran data partai politik. Itu kendala utama itu Mbak, karena hanya 1 minggu 2 kali, Kamis dan Jumat. Makanya ini juga saran kepada Bawaslu ketika kita koordinasi kita kan sudah welcome dan sudah intent ya. Silakan ya kalau Kamis dan Sabtu ya biarpun panjenengan sudah punya power untuk sipol, tapi kami insya Allah siap lah. Silahkan lihat dalamnya sipol yang KPU yang Banjarnegara seperti apa, monggo. Tapi ya itu tadi Kamis dan Jumat. Sangat terbatas ya Pak ya. Baik, tadi kan disebutkan bahwa ada 10 partai politik yang melakukan pemutakhiran data. Dari 10 partai itu apakah semuanya sudah sesuai Pak atau ada yang belum sesuai? Oh ya, untuk semester yang kedua itu yang ada yang tidak sesuai ya, yaitu partai ini kami sebutkan nggak apa-apa ya biar ya nanti ini adalah untuk kebaikan bersama, yaitu yang tidak sesuai Partai Demokrat, PKB, ada PKS ya tidak sesuai namanya yang diinput dengan data yang DSK ya karena proses di sipol kan upload dokumen SK kemudian menginput nama-nama pengurus tersebut kan ya ini yang memang kurang sesuai. Tindak lanjutnya apa ya kami juga berterima kasih kepada Bawaslu Banjarnegara yang kemarin memberikan himbauan untuk melakukan proses atau satper ya saran perbaikan kita sudah laksanakan kita sudah menyurati kepada partai yang bersangkutan ya tidak semuanya kita langsung hasil dari proses verifikasi kita sampaikan kepada partai yang bersangkutan ya dan insya Allah ya di proses tahun 2026 akan lebih baik lagi ya nanti juga insya Allah juga kita akan melaksanakan lebih memantapkan kembali bahwa pemutahiran data partai politik itu penting untuk partai politik itu sendiri itu Mbak. Baik, kemudian ke Pak Karno nih Pak ya. Tadi kan dari hasil verifikasinya masih ada nih yang belum sesuai. Nah, dari Bawaslu sendiri itu tindak lanjutnya ke depan akan seperti apa Pak? Dengan melihat ternyata, partai politik itu sendiri ternyata juga belum paham betul ibaratnya begitu Pak? Ya, kaitannya dengan hasil pemutakhiran data partai politik di semester kedua ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, dari kami Bawaslu itu mengirimkan surat saran perbaikan di sana. Yang langsung direspon oleh teman-teman KPU mengirimkan surat balasan kaitannya saran perbaikan itu dan kami berterima kasih Pak Bambang kaitannya dengan respon cepat dari teman-teman KPU. Terus yang selanjutnya kami juga sadar Mbak Hasna kaitannya beberapa kendala pemutakhiran data parpol ini bahwa kita ketahui setelah kita melakukan koordinasi dengan teman-teman parpol, rupanya pemutakhiran data parpol ini yang ada di Kabupaten Banjarnegara itu satu pintu ada beberapa partai politik bahkan mayoritas terkait pemutakhirannya itu ada di DPP di pusat di sana. Jadi memang dari pengurus teman-teman pengurus di kabupaten itu tidak punya akses di sana. Makanya lagi-lagi kami kedepannya itu sangat menghimbau kaitannya terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini teman-teman partai politik baik di kabupaten dan di pusat itu komunikasi yang lebih baik lagi agar terkait dengan pemutakhiran data parpol ini secara berjenjang dari pusat sampai dengan jajaran bawahnya itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Tadi kan sudah dijelaskan dari persiapan sampai kendala dan hasilnya juga. Mungkin adakah pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan ke sahabat Bawaslu atau mungkin partai politik gitu Pak? Dari Pak Bambang dulu. Ya, terima kasih ya.
kami dari KPU Banjarnegara berharap ya, misalnya kepada sahabat-sahabat Bawaslu ya, kaitannya dengan pemutaran data partai politik ya, ini penting. Dan juga kepada masyarakat ya apabila memang tercantum sebagai pengurus partai politik dan akan mengurus atau akan mendaftar kaitannya untuk bebas partai politik, silahkan bisa langsung ke KPU, juga bisa langsung mengurus di info pemilu, karena insya Allah kita juga ada Hebdesipol ya. Kemudian yang ketiga ya, ini untuk sahabat kami Bawaslu, insya Allah KPU selalu siap setiap saat apabila dibutuhkan kaitannya koordinasi. Ini adalah kerja kita bersama, dan ini memang awal ya dari Bawaslu melaksanakan pengawasan pemutahiran data partai politik, karena dinamisasi nanti untuk menyediakan data pemilu berikutnya itu penting ya, jangan mendadak, karena rata-rata ini juga kami harapkan kepada partai politik untuk konsen betul untuk melaksanakan pemutahiran data partai politik untuk menyiapkan pemilu berikutnya. Karena kalau kita melihat regulasi yang masih berjalan, kita kan masih mengacu ke Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, berarti nanti pemilu juga sampai saat ini kan undang-undangnya belum diganti kan, berarti di 2029. Dan proses-proses pendaftaran partai politik itu adalah di tahun 2027, sehingga ini waktu yang tinggal kalau kita menghitung ya sekitar 1 tahun lebih lah ya. Makanya silakan kepada pengurus atau pimpinan partai politik di Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan instruksi ya kepada baik itu pengurus yang ada di kecamatan ya, untuk segera merespon apa yang dilaksanakan KPU, karena itu adalah untuk kebaikan partai politik sendiri. Jangan sampai ketika nanti tahapan sudah berlangsung, ketika pendaftaran partai politik, kemudian dilakukan verifikasi partai politik ya, baik itu verifikasi administrasi, kemudian dilaksanakan dengan verifikasi faktual, itu belum sesuai. Makanya ini penting sekali, kami tegaskan sekali, ini adalah kerja partai politik secara mandiri untuk melakukan proses pemutahiran data secara berkelanjutan. KPU adalah memfasilitasi dengan memverifikasi keabsahan dari kepengurusan, keanggotaan maupun domisili kantor tetap dan keterwakilan perempuan. Begitu Mbak, terima kasih. Selanjutnya Pak Karno. Dari saya, mungkin tidak jauh berbeda dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman KPU ya. Yang pertama kaitannya dengan kami berharap peningkatan kualitas dan kepatuhan partai politik kaitannya dengan pemutakhiran data parpol ini. Karena lagi-lagi manfaat yang akan diterima oleh partai politik itu sendiri, bagaimana pemutakhiran ini nanti akan berimbas di periode pemilu selanjutnya di sana. Jadi dari kepatuhan itu kaitannya dengan pengurus, anggota dan sebagainya itu sudah disiapkan dari awal. Terus yang keduanya kaitannya penguatan akses lagi-lagi Mbak, kalau kami dari Bawaslu, dan ini menjadi permasalahan hampir semua teman-teman Bawaslu, yaitu penguatan akses dan fitur sipol bagi Bawaslu. Tentu kami tidak meminta ke kabupaten ya, kabupaten, tetapi lagi-lagi karena akses ini didapat dari KPU pusat di sana, harapan sekali stakeholder antara Bawaslu RI dan KPU RI ini bisa berkoordinasi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan pengawasan melalui sipol ini. Yang selanjutnya kami berterima kasih dengan teman-teman KPU kaitannya hampir di semua tahapan, khususnya di tahapan pemutakhiran data partai politik ini,
kami bisa berjalan beriringan, tidak ada kendala ataupun apa kaitannya dengan pengawasan. Yang harapannya pun sama akhirnya. Ketika teman-teman KPU juga membuka helpdesk di sana, menerima laporan-laporan mungkin dari teman-teman masyarakat yang kaitannya dengan pengurus ataupun anggota partai politik di Bawaslu, juga di sana kita buka posko aduan. Walaupun hasil akhirnya ketika nanti ada aduan di Bawaslu, tetap larinya ke teman-teman KPU juga, gitu kan. Tetapi sebagai pertanggungjawaban kami juga membuka posko. Jadi dipersilahkan kepada masyarakat yang merasa namanya tercantum tetapi tidak merasa sebagai anggota partai politik ataupun pengurus partai politik, silakan melaporkan ke kami ataupun langsung ke KPU Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Karno atas kehadirannya dan telah berbincang, berbagi pengetahuan, dan juga telah memberikan pesan-pesannya kepada sahabat Bawaslu dan juga kepada partai politik. Baik, sebelum saya mengakhiri obrolan ini, tidak lupa saya ingatkan bahwa program Optimis hadir setiap hari Kamis, jadi jangan lupa sahabat Bawaslu untuk follow dan share program ini. Saya Hasna pamit undur diri, sampai bertemu di program Optimis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.